Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali di dalam pelajaran kebenaran firman Allah dari kitab ke kitab. Kita memasuki kitab yang ke-20, yaitu surat Yakobus. Mari kita belajar. Kitab Yakobus, penulis surat ini adalah Yakobus, yang juga dikenal sebagai Yakobus si Adil, yang disebut-sebut sebagai saudara kandung Yesus Kristus. Yakobus bukan orang percaya. Sampai kelak Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menjadi gembala bagi gereja Yerusalem yang dianggap sebagai pilar bagi jemaat mula-mula. Tanggal penulisan surat Yakobus kemungkinan besar merupakan bagian paling awal dari perjanjian baru yang kemungkinan besar dituliskan tahun 45. Sebelum konsili pertama di Yerusalem tahun 50, Yakobus mati sebagai martir sekitar tahun 62 menurut sejarawan Yosefus. Tujuan penulisan. Beberapa pakar menganggap surat ini dituliskan sebagai respon bagi interpretasi yang salah atas pengajaran Paulus terkait iman. Pandangan ekstrim yang dikenal dengan istilah antinomianis menyatakan iman kepada Kristus membebaskan orang Kristen dari semua hukum Taurat, baik yang terkait hukum sekuler maupun moral. Surat ini ditujukan pada orang Kristen Yahudi yang tersebar di mana-mana. Yakobus 1 ayat 1. Martin Luther yang menolak pengajaran dalam surat ini menyebutkan sebagai surat jerami, the Epistle of Straw. Gagal memahami kalau pengajaran Yakobus mengenai perbuatan baik itu melengkapi, bukannya bertentangan. Pengajaran Paulus terkait iman yang menyelamatkan. Paulus menekankan pembenaran oleh Allah, sementara Yakobus menekankan soal perbuatan baik sebagai buah dari pembenaran. Yakobus menulis kepada orang Yahudi untuk menguatkan mereka supaya mereka bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Yakobus menekankan kalau perbuatan baik secara alami akan timbul dari orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ia justru mempertanyakan apakah seseorang yang sudah memiliki iman yang menyelamatkan jika buah roh tidak terlihat sama sekali daripadanya. Hampir sama dengan deskripsi Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayat kunci Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 2 ayat 17-18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatanku. Yakobus 3:5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila diyakin dengan didoakan, sangat besar kuasanya. Rangkuman. Surat Yakobus menegaskan iman seharusnya berjalan beriringan dengan agama sejati, iman sejati, dan hikmat sejati. Isi surat ini merupakan materi yang sama dengan khotbah Yesus di atas bukit yang dikisahkan dalam Matius pasal 5-7. Yakobus memulai suratnya dengan menjelaskan tanda-tanda pada pelaku iman. Di pasal kedua dan awal pasal ketiga, ia membahas soal keadilan sosial dan iman yang dibuktikan melalui perbuatan. Ia kemudian membandingkan dan membenturkan perbedaan antara hikmat dunia dan Allah, dan karenanya meminta kita menjauhi yang jahat dan mendekatlah kepada Allah. Yakobus menyatakan beberapa teguran kepada orang kaya yang menyombongkan diri dan mereka yang mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengakhiri suratnya dengan menguatkan orang Kristen untuk bersabar dalam penderitaan, mendoakan, mengasihi satu sama lain, dan memperkuat iman melalui persekutuan, hubungan. Surat Yakobus menyatakan hubungan antara iman dan perbuatan dengan jelas. Orang Kristen Yahudi yang masih begitu terikat dan kental kepada hukum Taurat, kesulitan memahami bahwa tidak ada manusia yang dibenarkan karena perbuatannya. Galatia 2 ayat 16. Yakobus menyatakan kalau tidak ada orang yang sanggup memenuhi hukum Taurat karena kesalahan terkecil sekalipun sudah membuat mereka gagal. Yakobus 2 ayat ke-10. Karena barang siapa yang berusaha menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan salah satu bagian daripadanya, sama saja bersalah terhadap seluruhnya. Praktek.
Surat Yakobus ini menantang setiap orang Kristen untuk tidak hanya cakap dalam berkata-kata, tetapi juga cakap dalam sebagai pelaku firman. Sambil menjadi pelaku firman tentu saja, diikuti pertumbuhan terkait pengetahuan atas firman Tuhan. Yakobus menyerukan kepada kita untuk tidak berhenti sampai di tahap ini. Banyak orang Kristen yang melihat surat penggembalaan memuat 60 instruksi melalui 108 ayatnya. Ia menekankan pengajaran Yesus saat berkhotbah di bukit dan menyuruhkan kita untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Surat ini juga mengecam pemikiran bahwa seseorang bisa menganggap dirinya sebagai orang Kristen namun tetap hidup di dalam dosa dan tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Iman mati seperti ini merupakan iman yang dipegang para iblis yang percaya dan gemetar di hadapan Allah. Yakobus 2:19. Iman seperti ini tidak bisa menyelamatkan karena tidak bisa dibuktikan melalui perbuatan baik yang dihasilkan oleh iman sejati yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Perbuatan baik bukan menjadi syarat keselamatan, tapi merupakan buah dari keselamatan. Demikian sahabat cinta Alkitab, kita sudah membahas kitab per kitab. Nanti kita akan membahas bagian-bagian kitab yang masih belum kita bahas. Semangat terus belajar firman Tuhan. Shalom.